Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang lanjutan PK terpidana kasus Vina, kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat sore, Faisal. Apakah sidang masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Valer dan juga pemirsa, baru saja untuk sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina sudah selesai, di mana untuk total keseluruhan saksi yang memberikan keterangan ada sebanyak 15 saksi. Nah, Valeri, kita saksikan pernyataan dari kuasa hukum dari terpidana Otto Hasibuan berikut ini. Apa ini? Kesaksian daripada saksi terakhir total tadi ini, dari kemarin kita lihat nih, jaksa tampaknya seperti meletek apakah para terpidana disiksa oleh hakim. Jadi terus-terusan tadi seperti itu. Bagaimana pendapat ini? Ya, sebenarnya begini ya. Seharusnya kita harus prihatin menyaksikan persidangan ini, karena kita sudah melihat seorang Saka Tatal, dia bersaksi di bawah sumpah. Ini harus kita ingat, di bawah sumpah, yang mana dia bisa dihukum kalau keterangannya itu tidak benar. Dia sudah menjelaskan tadi, ya, betapa dia telah disiksa selama di kantor penyidik polisi, disuruh minum air kencing, disuruh memakan makanan di lantai dengan mulut sendiri, di strom, tangannya diinjak gitu ya, dengan kursi, terus memasukkan balsam ke alat kelamin, sama mata, kena ke mata. Coba bayangkan ini, di negeri kita ini bisa terjadi seperti ini. Saya tidak bisa kebayang. Ya, selain menyedihkan, memalukan, ini bisa terjadi dalam suatu proses penyidikan kita. Nah, oleh karena itu, sebenarnya pihak penuntut umum tidak perlu harus seperti itu. Dia harus mengoreksi dan mencari tahu secara bersama-sama kenapa fakta ini terjadi. Saya sudah katakan, kita nggak boleh meledek seperti itu. Saka memberikan keterangan itu di bawah sumpah. Kalau penuntut umum merasa itu tidak benar, tangkap aja dia memberikan keterangan di bawah sumpah. Buktikan, kan gitu, bahwa itu nggak benar. Kan itu persoalannya. Jadi itulah yang saya katakan, kami sebagai pemohon PK di sini, sebagai lawyer dari Perhimpunan Advokat Indonesia, di samping kami juga berupaya memang mendapatkan keadilan bagi bagi pemohon PK ini, terpidana ini. Kami punya misi juga tentunya agar negeri kita ini baik. Ya, negeri kita ini baik, penegakan hukum menjadi baik. Kami tidak ingin mengatakan bahwa kalau sudah terjadi ini mau diapain. Justru kejadian-kejadian yang kita alami ini kita perbaiki ke depan, ya kan? Tapi nggak boleh dibiarkan begitu saja, gitu. Nggak boleh dianggap aman-aman saja, gitu loh. Kalau ada kejadian seperti ini, ya terus kita perbaiki. Ya, ini tujuan kita, gitu loh. Jadi kalau sampai ini tercatat, ini kan terdokumentasi kan, bahwa beberapa terpidana sudah mengatakan mereka disiksa dan sebagainya. Saksi juga mengatakan seperti itu, dan saksi-saksi yang baru yang kita sampaikan juga menyaksikan fakta-fakta yang baru juga, yang mereka mengatakan bahwa Saka 6 terpidana ini berada di tempat lain. Pada waktu yang bersamaan dia dikatakan dituduh melakukan pembunuhan di tempat lain. Jadi bagaimana? Apa dia bisa berdua badan? Dalam detik, jam, hari yang sama dia berada di tempatnya pamannya, tapi pada detik, jam, hari yang sama juga dia dituduh melakukan pembunuhan. Ini impossible, nggak mungkin. Ini namanya alibi, alibi yang nggak mungkin bisa dipatahkan dengan cara yang lain, kecuali jaksa bisa memberikan bukti yang lain bahwa benar dia ada di situ. Nah, kenyataannya semua saksi-saksi yang ada, nggak ada satupun yang bisa dipatahkan daripada yang kita sampaikan. Perlu diingat bahwa mereka ini dihukum hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian dari para terpidana sendiri, saksi mahkota. Jadi 6 orang jadi saksi kepada ini jadi saksi pada ini dan sebagainya.
Nah sekarang dengan semuanya mencabut semua berita acaranya ini, apa yang menjadi dasar bagi penyidik atau hakim untuk menghukum? Nah itulah yang ingin kita dapatkan. Jadi yang penting buat kita sekarang adalah bahwa apa yang terjadi sekarang ini, penyiksaan yang terjadi kepada Saka, Tata, termasuk 6 pemohon PK itu betul-betul sangat menjadikan hati saya. Gak terbayang hal itu bisa terjadi di negeri kita ini, negeri yang Pancasila, di mana kita sini betul-betul banyak tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, banyak tokoh-tokoh hukum. Tapi kalau ini kita biarkan, rasanya kita tidak punya rasa lagi kehormatan kepada anak cucu kita kalau ini kita biarkan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Bro, untuk besok bagaimana, Bro? Dan untuk besok dan bagaimana nanti? Nah, tadi kan kami sudah minta kepada majelis hakim agar kalau dimungkinkan pemeriksaan itu nantinya satu saat bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian supaya majelis hakim dan kita tahu dan masyarakat juga tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Karena fakta-faktanya ini sangat-sangat tidak masuk akal. Coba bayangkan dia dibunuh di tempat di tanah kosong. Jaraknya katanya tadi kan 1 meter lebih, ya kan? Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya 100 meter. Ketika kita konfirmasi, kenapa kau bilang 100 meter? Ya, karena saya naik motor. Nah, kalau hanya digambarkan dengan saksi begini kan fakta itu kan tidak teruji dengan baik, ya kan? Tapi kalau kita bersidang di tempat, kita akan lihat mungkin enggak dari tempat tanah kosong itu